Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian bareng di Masjid Jami' Syekh Jamilur Rahman rahimahullah. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan terkait masalah fikih ikhtilaf. Pertemuan pertama saya anggap itu uji coba, dan saya enggak yakin kalau saya akan diundang lagi. Tapi Masya Allah, dari teman-teman ada yang ngasih masukan. 1, antum grogi. 2, terlalu cepat. 3, materinya berat. 4, besok datang lagi. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan masalah ikhtilaf. Terakhir yang sudah kita bahas berkaitan dengan peta dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Mudah-mudahan masih ingat ya. Selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Syarat ikhtilaf yang diakui dalam lingkaran ahlu sunnah. Jadi kalau kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, وَسَتَخْتَلِفُ أُمَّتِي عَلَى 73 firqah, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ini terjadi karena perbedaan latar belakangnya apa? Perbedaan manhaj. Dan perbedaan itu tidak boleh ada. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman semuanya masuk neraka kecuali 1. Kulluha finnar illa wahidah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan yang ketika itu terjadi tidak sampai pada adanya ancaman seperti yang tadi kita sebutkan, yang disebut dengan ikhtilaf mu'tabar. Syaratnya seperti apa ikhtilaf yang mu'tabar? Kami kumpulkan ada 3 syarat di situ. Syarat yang pertama, perbedaan itu harus berasal dari ahlinya. Perbedaan itu harus berasal dari ahlinya. Sehingga ketika terjadi perbedaan, misalnya pendapat 1 ulama, pendapat 2 dari ulama, pendapat 3 tukang primbon, dan dia bukan seorang ulama, atau artis yang bicara. Dokter pertama mengatakan penyakit ini berbahaya, menular. Dokter kedua mengatakan penyakit ini berbahaya, tidak menular. Seorang ahli herbal bilang ini tidak berbahaya. Jadi kira-kira kita sebut ada 3 pendapat atau 2 pendapat? 3 atau 2? 3. Ahli herbal diakui enggak dalam hal ini? 1 pendapat dokter, 2 pendapat dokter, 3 ahli herbal. Diakui enggak? Tidak diakui, kenapa? Bukan dokter. Setuju enggak kayak gitu? Nanti dijamil banyak yang kena nanti. Tayyib. Atau tukang pijet misalnya. Ini para dokter beda pendapat, tiba-tiba tukang pijet punya pendapat yang berbeda. Tidak seragam dengan dokter-dokter yang lain. Diakui atau tidak? Tidak. Baik. Sekarang coba kita lihat keterangan berikut ini. Dari Buraidah Ibn Hasib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Al-qudatu thalatha. Hakim itu ada 3 macam. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 hakim masuk neraka, 1 jenis hakim masuk surga. Seperti apa hakim yang masuk surga? Rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Orang yang tahu kebenaran dan dia memutuskan sesuai dengan kebenaran, fahuwa fil jannah, maka dia masuk surga. Ini yang pertama. Wa rajulun qadha lin-nasi ala jahlin. Yang kedua, orang yang memutuskan perkara di tengah umat manusia ala jahlin, tapi enggak tahu ilmunya, di atas kebodohan. Fahuwa finnar, maka orang semacam ini
masuk neraka. Ini jenis yang kedua. Baik, Anda bisa lihat kondisi orang kedua kenapa dia mendapatkan ancaman neraka? Karena dia memutuskan tanpa ilmu. Walaupun bisa jadi keputusannya sesuai kebenaran. Tapi ketika itu disampaikan tanpa ilmu, tidak ada toleransi. Sehingga sampai Nabi SAW mengatakan, hakim yang kedua semacam ini ancamannya neraka. Yang ketiga, warajulun jara fil hukmi, dan orang yang bertindak zalim ketika menetapkan hukum, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Baik, Anda catat dia di neraka. Beliau memberikan ancaman untuk hakim yang memutuskan perkara pada posisi dia tidak tahu ilmu, meskipun bisa jadi saat dia menyampaikan itu benar. Ada nggak Pak orang yang jawab ngarang tapi benar? Ada? Ada. Diakui atau tidak? Tetap tidak diakui. Memang yang dia sampaikan itu benar, tapi ketika itu berangkat dari ketidaktahuan, menyampaikan itu dilarang. Disinilah Nabi SAW sangat menjaga ketat bahwa bicara masalah agama harus punya landasan ilmiah. Kalau dia tidak punya landasan ilmiah agama artinya punya sumber, baik dalil Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas yang diakui atau keterangan para ulama. Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan, al-ijtihadul waqi' fi syari'ati darban. Ada dua bentuk ijtihad yang terjadi dalam hukum syariat. Yang pertama, ijtihad yang muktabar secara syar'i. Seperti apa definisinya? Itulah ijtihad yang berasal dari orang yang ahli di bidangnya, yang telah menguasai segala macam ilmu yang dibutuhkan untuk beristihad. Nah, yang seperti ini diakui. Yang dia memahami ilmu yang dibutuhkan untuk beristihad. Anda catat bagian ini, ilmu yang dibutuhkan untuk beristihad. Apakah harus semuanya, Pak? Tidak harus. Karena di sana ada yang disebut dengan ijtihad juz'i, ijtihad di salah satu cabang ilmu. Jadi misalnya salah satu di antara santri dia berusaha untuk mendalami ilmu tentang wudu sampai detail. Dari 4 madhab dia pelajari semuanya, fokus di bab wudu saja, sehingga dia jadi mujtahid wudu. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Dan diakui kaulnya, ucapannya diakui. Maka kalau ada kasus seputar masalah wudu, talib ini yang dulu pernah mendalami wudu dengan detail dan dia bisa memahami wudu itu dengan baik, termasuk ikhtilaf di kalangan para ulama, maka nanti pendapatnya diakui. Tapi ketika dia mujtahid wudu ini bicara masalah fikih, muamalah misalnya, dan dia kurang memahami bidang itu, maka kaulnya tidak diakui. Sebab kata kunci ilmu itu satu, al-ilmu huwal mumarasah. Al-ilmu huwa al-mumarasah. Inti dari ilmu adalah pembiasaan. Sehingga misalnya para tulab, kalau yang sudah sepuh mungkin ngejar usianya nggak sanggup ya. Yang tulab ini misalnya, saya besok pingin jadi orang yang ngerti detail tentang masalah ilmu waris. Nah, saat Anda memahami ilmu waris dengan detail, baik dari sisi pendalilan maupun kasus yang ada di masyarakat, kemudian aqwal para ulama, lalu Anda ikut dalam perdebatan tentang masalah ikhtilaf masalah warisan, maka qaul Anda diakui, pendapat Anda akan diakui. Yang kedua, ijtihad yang tidak muktabar, yaitu ijtihad dari orang yang tidak tahu bekal yang dibutuhkan untuk beristihad. Pada hakikatnya dia berpendapat semata mengikuti selera dan bisa jadi punya kepentingan tertentu. Maka orang seperti ini kaulnya, ucapannya tidak diakui. Baik. Selanjutnya, syarat yang kedua,
Pendapat yang muktabar tidak boleh menyalahi ijma' yang absolut, ijma' yang sifatnya qat'i. Ketika sudah menjadi ijma' qat'i, tidak boleh ada pendapat yang menyimpang darinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan, "Fama kana fihi nassun hukmun lillah aw li rasulihi sunnatun aw lil muslimina fihi ijma'un lam yasa ahadan alima min hadza wahidan an yukhalifahu." Perkara yang telah ditegaskan dalam nas sebagai hukum Allah atau ditegaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada ijma' di tengah kaum muslimin tentangnya, maka orang yang mengetahui salah satu di antara 3 dalil ini tidak boleh untuk menyalahinya. Baik. Ini talib mustawa berapa? Mustawa 1. Baik. Ada berapa mustawa di sini? 3. Ada mustawa salis. Mustawa salis. Ijma' itu dalil atau bukan? Dalil. Sebutkan dalil kalau ijma' adalah dalil. Mad dalil ala anna al-ijma' huwa ad-dalil. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dhalalatin. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kalian tidak beda pendapat, itu sudah jadi dalil. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika kalian beda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, berarti ketika tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, berarti itu sudah jadi dalil. Nah, kita lanjutkan. Sehingga kenapa menyalahi ijma' itu dilarang? Karena ketika sudah sepakat kaum muslimin, merusak kesepakatan itu berarti melanggar persatuan jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk menyimpang dari jalan kaum muslimin. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menyimpang dari jalan Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Nah, menyalahi ijma' termasuk bagian dari situ. Baik. Namun di sini dikasih catatan bahwa ijma' yang berlaku adalah ijma' yang sifatnya qat'i. Tapi kalau ijma'nya sifatnya dhanni, misalnya ijma' dari klaim sebagian ulama, maka menyalahi semacam ini masih diizinkan. Selanjutnya, kita beralih ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yang masuk kategori pendapat yang muktabar adalah pendapat itu tidak keluar dari lingkup pendapatnya para ulama. Tidak keluar dari lingkup pendapatnya para ulama. Jadi misalnya seperti ini. Kalau ada perbedaan ulama dalam masalah tertentu, di situ ada 3 pendapat. Pendapat A, B, C. Sudah? Ada sebuah masalah tertentu, ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. A, B, C. Baik. Lalu Anda menyampaikan pendapat keempat, pendapat D. Nah, pendapat yang keempat seperti ini tidak diakui. Kenapa, Pak? Karena ketika ulama hanya ada 3 pendapat, berarti mereka sepakat tidak ada pendapat yang keempat. Mereka ijma' tidak ada pendapat yang keempat. Sehingga kalau ada pendapat baru, pendapat yang keempat, maka ini pendapat yang menyalahi ijma'. Contoh ya. Misalnya tentang hukum isbal. Hukum isbal, khilaf yang terjadi di kalangan para ulama hanya ada 2 pendapat. Antara satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh. Kalau sampai ada yang berpendapat, oh isbal itu mubah,
Salah atau benar ini? Tidak diakui. Kenapa? Ketika ulama hanya ada dua pendapat antara haram dan makruh, berarti mereka sepakat tidak ada pendapat yang ketiga. Begitu dia sampaikan, oh isbal itu mubah, berarti dia membuat pendapat baru yang menyalahi ijma. Contoh yang cukup nyata akan hal ini adalah berkaitan dengan kasus kemarin tentang program yang mau dilaksanakan atas usulan. Ini baru sifatnya usulan dan jadi wacana. Wallahu alam kapan akan diwujudkan nyembelih hadyu di Indonesia. Sempat kemarin kan jadi isu ya, bahwa pemerintah mau menyelenggarakan program hadyu para jamaah haji akan disembelih di Indonesia. Kenapa Pak kok disembelih di Indonesia? Ya salah satunya adalah pertimbangan nilai ekonomi. Anda bisa bayangkan kalau seekor kambing saja misalnya dapat untung 200.000, kali berapa ribu jamaah yang reguler? Berapa? 150.000. 200.000 kali 150.000. Sudah uang 3M sudah aman. Sehingga ketika itu dilaksanakan di Indonesia, ada nilai ekonomi yang bisa didapatkan oleh pemerintah. Nah, makanya diusulkan bagaimana kalau menyembelih hadyu dilaksanakan di Indonesia. Baik. Cuman yang menjadi masalah adalah bahwa dalam menyembelih hadyu di situ disyaratkan harus ada keterkaitan dengan tanah haram. Maka dalam hal ini ulama hanya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, penyembelihan hadyu dilakukan di tanah haram dan dibagi dagingnya, hasilnya di tanah haram. Tidak boleh keluar dari tanah haram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hadyu disembelih di luar tanah haram tapi dibagi di tanah haram. Pendapat yang ketiga, hadyu disembelih di tanah haram dan boleh dibagi keluar tanah haram. Nah, pendapat yang keempat, disembelih di luar tanah haram, dibagi di luar tanah haram. Ini yang kita sebut tadi ya. Dia keluar dari lingkaran pendapatnya ulama. Diakui enggak yang kayak gini? Nah, ini yang menyalahi ijma tadi. Jika hanya 3 pendapat ini, berarti ketika ada berpendapat yang keempat, dia menyalahi ijma. Mafhum insyaallah? Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menuliskan, wa ajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin ay yakhruja an aqawilis salaf fima ajma'u alaihi wa amma ikhtalafu fihi aw fi ta'wilihi. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menyampaikan satu prinsip. Ulama sepakat bahwa dalam masalah ijma maupun dalam masalah yang terjadi ikhtilaf, generasi setelahnya tidak boleh keluar dari lingkaran ulama. Bahwa tidak boleh bagi siapapun untuk membuat pendapat yang keluar dari lingkup pendapat para ulama salaf, baik dalam hal yang mereka sepakati maupun dalam hal perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi saya ulang ya. Di sini ulama salaf ada yang sepakat, ada yang beda pendapat. Begini. Lalu muncul manusia generasi setelahnya. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama sepakat umat generasi setelahnya tidak boleh keluar dari apa yang sudah menjadi pernyataan ulama salaf, baik dalam hal yang mereka sepakati maupun yang berbeda pendapat di antara mereka. Ya, sehingga perbedaan pendapat itu terbatas. Perbedaan pendapat dalam masalah agama itu terbatas. Ketika dalam masalah tertentu hanya ada 3 pendapat, tidak boleh ada pendapat yang keempat. Ketika dalam masalah tertentu hanya ada 5 pendapat, maka tidak boleh ada pendapat yang ke-6 dan demikian seterusnya. Dari sinilah
ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Beliau mengatakan, wa kullu qaulin yanfaridu bihil mutaakhir 'anil mutaqaddimin, dan semua pendapat yang hanya berasal dari ulama belakangan sementara tidak ada ulama pendahulunya yang berpendapat seperti itu, lam yasbaqhu ilaihi ahadun minhum fa innahu yakunu khata'an, maka pendapat yang seperti ini statusnya salah. Kama qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana keterangan Imam Ahmad bin Hanbal. Anda boleh hafalkan ini, terutama para tulab. Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Kamu tidak boleh untuk berbicara, menyampaikan sebuah pendapat yang kamu tidak punya imamnya. Kamu tidak boleh menyampaikan sebuah pendapat yang kamu tidak punya imamnya. Sebab pembahasan masalah agama sudah final oleh para ulama masa silam. Maka ketika ada orang bicara masalah agama, baik dalam masalah yang disepakati maupun yang diperselisihkan, tidak boleh keluar dari penjelasan yang disampaikan oleh para ulama masa silam. Baik, cuman begini, mungkin Anda perlu bedain dua hal berikut ini. Ada aturan agama. Ini ya. Yang kedua, ada kasus di masyarakat. Baik. Pertanyaannya, di sana ada aturan agama dan ada kasus di masyarakat. Yang berkembang itu yang mana, Pak? Nomor 1 atau nomor 2? 1 atau 2? 2. Kalau 1 berkembang enggak? Nomor 1 itu mungkin enggak mengalami pertambahan. Apakah aturan agama itu bisa bertambah? Ya, mungkin enggak nomor 1 ini mengalami pertambahan? Kenapa enggak mungkin? Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ketika agama sudah disempurnakan oleh Allah, apa isi agama? Isi agama di situ ada aturan, ada ibadah, ada perintah, ada larangan. Sehingga isi agama tidak mungkin bisa bertambah. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa agama telah disempurnakan. Baik. Sehingga yang mungkin berkembang yang mana? Ini yang berkembang. Ini yang berkembang. Baik. Nah, jadi ketika kita bicara fikih kontemporer atau kasus kontemporer, itu sebenarnya yang dilakukan apa sih? Menerapkan aturan ini pada kasus di masyarakat yang selalu berkembang. Sehingga penjelasan kontemporer itu bukan menambah hukum baru, tapi menerapkan hukum yang sudah ada pada kasus baru yang terjadi di masyarakat. Mafhum insyaallah? Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini sebagai rahmat bagi alam. Apa dalil kalau syariat ini adalah rahmat bagi alam? Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jika status Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam, pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat itu fisik beliau atau ajaran beliau? Fisik atau ajaran? Haji Ibu, dua-duanya. Yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam itu fisik Nabi SAW ataukah ajaran Nabi SAW? Apa makna dari alam? Ma huwal alam? Kullu ma siwallah fahuwal alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam dan kita ini bagian dari alam. Baik. Jika Allah mengatakan
bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang berstatus sebagai rahmat bagi alam itu fisik beliau atau ajaran beliau? Dua-duanya. Atau ajarannya? Baik. Yang mencakup semuanya itu yang mana? Ajaran. Sehingga kalau kita menyebut bahwa rahmat itu adalah fisik Nabi SAW, sangat terbatas dengan waktu dan tempat. Begitu beliau meninggal, maka siapapun yang tidak bisa bersentuhan dengan jasad beliau, tidak bisa ikut ngalap berkah dengan jasad Nabi SAW. Sehingga ada unsur alam yang dia tidak mendapatkan manfaat dari jasad beliau SAW. Bapak pernah ngalap berkah dengan rambut Nabi SAW, Pak? Tidak ada. Baik. Tapi kita bisa nggak mendapatkan keberkahan dari syariat beliau? Masya Allah bisa, Pak. Alhamdulillah dengan adanya aturan-aturan yang beliau sampaikan kepada kita, kita bisa mengenal halal haram, bagaimana aturan dalam berkeluarga, bagaimana cara ibadah yang benar, sehingga bisa diterima sebagai ibadah yang sah, dan seterusnya. Itulah barokah dari syariat. Maka status syariat ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, nas ini menjadi bukti bahwa syariat selalu relevan. Bahasa lain, dia rahmat bagi seluruh alam. Semua makhluk yang terjadi sampai kiamat itu alam. Maka mereka harus punya hak untuk mendapatkan manfaat dari syariat. Berarti syariat harus relevan sampai akhir zaman. Dari situlah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Allah ciptakan para ulama yang mereka bisa menggali dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sampai kemudian ketemu ijma. Berlaku sampai kiamat. Hanya saja ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Maka kembali kepada tadi, berbicara tentang masalah kontemporer, ya, kasus yang sifatnya baru, itu bukan nambahi hukum, tapi menerapkan hukum yang ada pada kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Baik. Selanjutnya, kita beralih kepada prinsip yang kelima. Masih berkaitan dengan fikih ikhtilaf. Bahwa perbedaan pendapat itu bukan dalil. Dan penyimpangan seperti ini cukup banyak terjadi di masyarakat. Sehingga mungkin Bapak Ibu barangkali pernah ketemu orang yang bilang, kan masih khilaf, kan masih beda pendapat, terus berarti kan boleh, begitu ya? Sehingga mereka jadikan perbedaan pendapat sebagai apa? Dalil. Ini kan masih perbedaan pendapat, berarti kan masih boleh. Dia akan berusaha untuk mencari celah bagaimana agar dia bisa mendapatkan pendapat yang paling ringan, dan selalu bilang kan masih khilaf, masih beda pendapat. Makanya kita sebutkan bahwa perbedaan pendapat itu bukan dalil. Justru sebaliknya, perbedaan pendapat butuh dalil. Nah, Talib, apa dalil kalau khilaf butuh dalil? Apa dalil bahwasanya perbedaan pendapat butuh dalil? Qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kita diajarkan oleh Allah, kalau kamu berbeda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga khilaf itu bukan dalil, sebaliknya khilaf butuh dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, artinya kembalikanlah kepada dalil. Imam Ibnu Abdul Bar pernah menyebutkan, al-ikhtilafu laysa bihujjatin inda ahadin mimman alimtuhu min fuqaha'il a'sar. Perbedaan pendapat, ikhtilaf, itu bukan hujjah, bukan dalil. Menurut ulama dari berbagai generasi yang saya ketahui. Alasannya, perkataan tersebut merupakan perkataan orang yang tidak memiliki ilmu serta pengetahuan, dan pendapatnya juga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi kalau menyebut perbedaan pendapat itu dalil, ini tidak sejalan dengan prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena Quran mengajarkan jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya.
Keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Al-Khattabi, walaisal ikhtilafu hujjatan wa bayanu sunnati hujjatun 'alal mukhtalifin minal awwalin wal akhirin. Ikhtilaf bukanlah dalil, akan tetapi penjelasan sunnah itulah yang merupakan hujjah ketika terjadi perbedaan pendapat. Berlaku sejak generasi awal hingga generasi akhir. Sehingga semua generasi memberlakukan bahwasanya ikhtilaf itu bukan dalil. Wallahu alam. Baik, sudah masuk Isya, kita akan dengarkan terlebih dahulu adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sambung dengan apa yang banyak terjadi di tengah masyarakat tadi. Mereka sering bilang ini kan masih di ranah khilaf. Ini kan masih ada perbedaan pendapat. Kan ulama belum sepakat dan seterusnya. Kalimat itu mungkin sering kita dengar. Ini yang disebut dengan ta'lilul hukmi bil khilaf. Menjadikan khilaf sebagai alasan untuk pemilihan hukum. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, ta'lilul ahkami bil khilaf illatun batilah fil amri nafsihi.
menjadikan khilaf sebagai alasan dalam menetapkan hukum merupakan alasan yang batil dari awal. Kenapa? Fa innal khilafa laisa minas sifatil lati yu'allikuha syari' bihal ahkam. Karena adanya khilaf bukanlah sifat, saya sebut di sini entitas ya. Bukanlah sifat yang Allah jadikan sebagai latar belakang yang bisa mempengaruhi hukum. Ya? Fa inna dzalika wasfun hadis. Sebab yang namanya khilaf itu sesuatu yang muncul belakangan. Baik. Jadi hukum itu sudah ada sejak kapan? Hukum itu sudah ada sejak kapan? Sejak wahyu turun. Ketika zaman wahyu turun, disitulah ada hukum. Kemudian, kapan terjadi perbedaan? Kapan terjadi perbedaan? Muncul belakangan. Yang jelas perbedaan itu muncul setelah turunnya wahyu. Sehingga hukum itu berkaitan dengan apa? Dengan dalil. Maka al-ahkam muta'alliqun bil adillah. Yang namanya hukum itu kaitannya adalah dengan dalil. Ada dalil ini maka ada hukum. Sementara perbedaan pendapat itu muncul belakangan. Nah, demikian keterangan Syekhul Islam. Kalau orang beralasan dengan khilaf untuk menetapkan hukum, itu salah dari awal. Prinsip ini keliru. Sebab yang namanya khilaf itu muncul belakangan. Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin yaslukuhu man lam yakun aliman bil adillati syar'iyyah. Namun perbedaan pendapat itu ketika dijadikan sebagai alasan, sebagai dalil, ini sering diambil, metode seperti ini digunakan oleh orang yang tidak memahami dalil-dalil syar'i. Makanya kalau sampai ada orang yang punya prinsip yang sama, ini kan masih di ranah khilaf, ini kan masih boleh karena ulama masih beda pendapat dan seterusnya. Taklil seperti ini tidak sah, tidak berlaku. Karena yang namanya khilaf itu terjadi belakangan dan bukan di zaman ketika wahyu turun. Baik. Selanjutnya. Lalu kalau kemudian beralasan dengan khilaf itu tidak boleh, mengapa para ulama dalam karya-karya mereka banyak menyebutkan perbedaan pendapat? Ya, misalnya beberapa buku fikih perbandingan madhab. Dalam semua madhab itu ada. Di madhab Hanafi ada, di madhab Maliki juga ada, demikian pula dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Dan mereka mencantumkan aneka pendapat para ulama dari berbagai madhab. Nah, maka di sini kita kasih catatan yang keenam. Menyebutkan adanya perbedaan pendapat tidak sama dengan menggunakan khilaf sebagai dalil. Saya ulang ya. Sebatas menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan menggunakan khilaf sebagai dalil. Ada banyak sekali buku yang menyebutkan perbandingan madhab. Dalam madhab Syafi'i, di antara yang mewakili adalah karyanya An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dalam madhab Hambali, kita mengenal Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Di madhab Maliki yang belakangan adalah kitab Bidayatul Mustahid. Buku ini tipis, tapi banyak merangkum perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Demikian pula dalam madhab Hanafi, Bada'i'us Sana'i karya Al-Kasani, salah satu di antara yang mewakili. Nah, di sini sebatas menyebutkan realita bukan termasuk mendukung realita tersebut. Maka kalau Anda misalnya menyebutkan Ustadz dalam hal ini ada beda pendapat, itu tidak sama dengan apa? Adu domba Ustadz. Karena beliau hanya cerita tentang realita yang terjadi di tengah pendapat para ustadz. Sehingga yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka menyebutkan perbedaan pendapat dalam buku-buku mereka, itu sifatnya menyebutkan realita. Madhab Hambali seperti ini, madhab Syafi'i seperti ini, dan seterusnya. Bukan mendukung realita. Jadi maksudnya kayak gini, ada enggak ulama yang mendukung terjadinya perbedaan di tengah kaum muslimin?
Apakah ulama ketika menulis aneka buku yang isinya perbedaan-perbedaan pendapat tadi, itu berarti mereka mendukung terjadinya perbedaan di tengah kaum muslimin? Tidak. Mereka bukan dalam rangka untuk itu. Bukan bermaksud agar melestarikan perbedaan, bukan. Tapi mereka hanya menjelaskan tentang realita. Paham ya? Sehingga kita semuanya senang dengan yang namanya persatuan. Karena sama pendapat itu membahagiakan. Sebab ketika terjadi perbedaan, terkadang bisa memicu munculnya efek samping yang tidak diinginkan. Tapi realitanya ada seperti itu, sehingga tidak mungkin kita menolak realita. Sebagai contoh, Nabi SAW menyebutkan beberapa realita akhir zaman yang menjadi tanda dekatnya kiamat. Misalnya banyaknya pembunuhan, merebaknya zina, terjadinya banyak transaksi riba, dan sebagainya. Saat beliau menyebutkan realitas semacam ini, apakah berarti beliau mendukungnya? Tidak. Karena ada sebagian orang yang salah paham. Salah satu di antara syubhat riba yang pernah saya dengar itu kayak gini. Katanya di akhir zaman itu riba akan merebak di mana-mana. Sampai orang yang sudah berusaha menghindar, dia akan terkena debunya riba. Orang yang sudah berusaha menghindar akan tetap terkena apa? Debunya riba. Jadi buat apa kita menghindari riba? Toh yang sudah menghindar tetap terkena debunya riba. Alasan ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Baik. Yang disampaikan oleh Nabi SAW itu apa, Pak? Beliau menceritakan realita. Sehingga misalnya, besok akan terjadi banyak zina. Udahlah biarin aja lah anak-anak muda berzina. Toh tidak mungkin bisa kita hindari. Itu sudah menjadi tanda hari kiamat. Salah atau benar ini? Salah. Sehingga apa yang beliau sampaikan itu menyebutkan realita, bukan mendukung terjadinya realita. Contoh yang lain. Umat beliau akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nah, terus berarti ketika ada perpecahan ya biarin aja. Orang mau milih Syiah, mau milih Mu'tazilah, mau milih sekte A, B, C, udahlah nggak usah dipermasalahkan. Kan toh kita juga pasti akan terpecah menjadi 73 golongan. Salah atau benar alasan kayak gini? Salah. Beliau menceritakan tentang realita, bukan membenarkan realita. Baik. Oleh sebab itu hadis yang menyebutkan tentang tanda akhir zaman tidak boleh dijadikan sebagai dalil mendukung tindakan penyimpangan yang terjadi di akhir zaman. Dan memang itu pasti akan terjadi. Enggak mungkin bisa dihindari. Bisa enggak Pak misalnya kita menghindari? Kita akan bersihkan riba dari muka bumi ini 100%. Dalam rangka untuk menghindari terjadinya merebaknya riba. Mungkin? Enggak mungkin. Karena sudah menjadi nas, ini bagian dari tanda akhir zaman. Artinya apa? Pasti terjadi. Tapi itu tidak boleh jadi alasan pembenar untuk melakukan praktek pelanggaran. Selanjutnya, demikian pula ketika ulama menyebutkan perbedaan pendapat dalam karya mereka ataupun ceramah mereka, hal itu tidaklah menunjukkan bahwasanya mereka hendak menjadikan khilaf sebagai dalil atau mendukung terjadinya perbedaan. Bukan untuk itu. Lalu tujuannya apa? Nah, kami rangkum ada dua hal. Yang pertama, mereka menyebutkan perbedaan pendapat itu untuk menjelaskan bahwa dalam masalah tersebut belum terjadi ijma. Ini yang pertama ya. Jadi kenapa kok mereka menyebutkan ada khilaf-khilaf tadi? Yaitu untuk menegaskan bahwa dalam kasus itu belum terjadi ijma. Satu. Yang kedua, untuk mengenali pendapat yang lain beserta alasannya, sehingga bisa dilakukan tarjih dalam rangka menentukan mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Sehingga sekaligus menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin. Dengan pemaparan yang sudah ada ini, silahkan kamu pilih pendapat mana yang paling mendekati kebenaran. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
salah satu di antara sifat hamba yang terpuji di surat Az-Zumar, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berikan kabar gembira bagi para hamba. Para hamba yang seperti apa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik. Dia mendengarkan perkataan dan dia mengikuti apa yang terbaik. Ketika ayat ini turun, belum ada terjadi perbedaan pendapat seperti yang kita jumpai saat ini. Tapi Allah ngasih panduan kepada kaum mukminin bahwa di antara ciri hamba yang terbaik adalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mereka mendengarkan perkataan dan dia ikuti yang terbaik. Coba kita lihat keterangan At-Tabari. At-Tabari menyebutkan, fabashshir ya Muhammad ibadi. Fabashshir ya Muhammadu ibadi. Berikanlah kabar gembira bagi para hambaku wahai Muhammad. Alladzina yastami'una al-qawla minal qailin, yaitu para hambaku yang mendengarkan keterangan dari orang-orang yang bicara. Fayattabi'una arsyadahu wa ahdahu. Lalu dia mengikuti yang paling benar dan yang paling sesuai dengan ajaran syariat, yang sesuai dengan yang lebih menunjukkan ketauhidan kepada Allah, mengamalkan taat kepadanya dan meninggalkan pendapat yang lain selainnya. Alladzi la yadullu ala rasyadin wa la yahdi ila sadadin, yaitu pendapat yang tidak mengarah kepada petunjuk dan tidak mengarahkan kepada kebenaran. Baik. Sehingga dalam tafsir At-Tabari, makna alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana itu berkaitan dengan apa? Adanya perbedaan pendapat, dan hamba yang mendapatkan kabar gembira adalah mereka yang punya prinsip komitmen untuk mengikuti kebenaran. Baik. Demikianlah salah satu di antara karakter yang dipuji oleh Allah Ta'ala, karakter ulul albab yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mendengarkan berbagai pendapat, menyimak khilaf yang terjadi di tengah masyarakat dalam masalah agama, lalu berusaha memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran. Pertanyaannya, mungkin enggak mengalami perubahan? Jadi misalnya ya, pernah mengambil pendapat ulama A, lalu dalam perjalanannya dia pindah ke ulama B, mungkin atau tidak? Kenapa mungkin? Itu salah satu di antara bukti bahwa dia anti taklid. Salah satu di antara bukti bahwa dia anti taklid. Sebab yang namanya ilmu itu tidak mengenal jumud, tidak mengenal beku. Sehingga ilmu itu terus bertambah bagi mereka yang mau untuk selalu mengadakan kegiatan belajar. Bagi siapa yang terus belajar. Dan ini salah satu di antara bukti ketika ada orang yang mengalami perubahan pendapat, menunjukkan kalau yang bersangkutan tidak diam, tapi terus belajar. Saya pernah mendengar komentar salah seseorang tentang Syekh Albani. Dia bilang ada sebuah buku yang isinya bantahan untuk Syekh Albani. Apa bantahannya? Dia kumpulin penilaian Syekh Albani dalam masalah hadis yang beragam. Jadi dalam satu hadis yang sama, terkadang beliau sahihkan, di tempat yang lain beliau nilai dhaif, terkadang beliau nilai hasan, di tempat yang lain beliau nilai maudhu misalnya ya, dan seterusnya. Itu dikumpulin. Ada orang yang kober seperti itu. Ngumpulin kayak gitu kan butuh tenaga. Dan maksud dia mau menjatuhkan karakter beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga dia bilang ini bukti bahwasanya Albani itu tidak punya konsistensi, tidak menjaga komitmen dia. Terkadang disahihkan, begitu di tempat lain didhaifkan. Terkadang didhaifkan, di tempat lain disahihkan. Apa-apaan ini? Pelintat-pelintut. Baik. Terus gimana? Tidak layak untuk dijadikan sebagai referensi. Arahnya ke sana. Baik. Maka kami jawab,
Kira-kira kalau Imam Syafi'i boleh nggak diberlakukan seperti itu? Yang semua ulama mengakui bahwa beliau punya madhab qadim dan madhab jadid. Qaul qadim dan qaul jadid. Apakah itu berarti Imam Syafi'i juga kondisinya sama seperti yang kau katakan untuk Syekh Albani? Gak konsisten. Terkadang bilang A, kemudian jadi bilang B. Terkadang bilang B, berubah jadi bilang C. Apakah seperti itu yang disebut tidak konsisten? Justru itu bukti yang bersangkutan terus belajar. Maka ada perubahan menunjukkan beliau punya ilmu yang baru. Di saat dia punya ilmu yang baru, akhirnya mengkoreksi pendapat sebelumnya. Oh, berarti pendapat saya yang dulu nggak benar. Yang benar seperti ini. Sebagaimana itu bisa terjadi pada ulama masa silam, demikian pula terjadi pada ulama masa belakangan, dan sangat mungkin terjadi pada kalangan asatidzah. Maka kalau ada ustadz dulunya berpendapat A, pindah pendapat B, pindah lagi pendapat C, Masya Allah, itu bukti bahwasanya yang bersangkutan terus belajar. Makanya tahu ilmu-ilmu yang dulu mungkin beliau tidak tahu. Baik. Disitulah kita diajarkan bahwa al-ilmu la ya'riful jumud. Yang namanya ilmu tidak mengenal kondisi beku. Kalau beku, saya sudah pendapat ini, begegek ning kono. Sudah ini saja, gak usah geser. Gak kayak gitu. Tapi dia terus belajar sampai menemukan hal yang baru. Oh iya, berarti kemarin yang saya katakan salah. Baik, jadi kira-kira kalau Ustadz misalnya hari ini beliau mengatakan A, besok dikoreksi. Apakah itu menjatuhkan muru'ah yang bersangkutan? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Demikianlah ilmu. Selama masih dalam ruang lingkup kegiatan ilmiah, terjadinya perubahan pendapat, koreksi pendapat, dan seterusnya, itu hal yang biasa. Baik. Bahkan Imam Syafi'i, beliau kan punya kaidah. Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis sahih, berarti itu sejalan dengan madhabku. Sejalan dengan madhab itu maksudnya gimana? Apakah hadisnya dipaksa untuk mendukung pendapat beliau, atau pendapat beliau dipaksa untuk mendukung hadis? Pendapat beliau ditinggal untuk ikut hadis. Dan para ulama generasi setelahnya, seperti Imam Ibnu Khuzaimah, Muhammad Ibnu Khuzaimah, termasuk di antara ulama Syafi'iyah. Ibnu Khuzaimah kan hidup di abad 400-an ya, 300 sekian Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204 Hijriah, awal abad yang ketiga. Ibnu Khuzaimah itu pernah menyampaikan, ketika beliau menemukan sebuah hadis sahih, yang hadis itu bertentangan dengan riwayat dari Imam Syafi'i, kata beliau, annahu yambagi an takuna hadhil mas'alah qaul Syafi'i. Selayaknya hukum dalam masalah ini menjadi pendapatnya Asy-Syafi'i. Wa illam yaqul biha, walaupun beliau tidak pernah menyampaikannya. Li'anna Syafi'iyya amara birruju' ila dalil. Karena Imam Syafi'i itu menyuruh kita untuk kembali ke dalil. Jadi sampai Ibnu Khuzaimah rahimahullah ketika menemukan sebuah hadis, karena beliau termasuk ahli hadis, yang hadis ini nampaknya tidak sejalan dengan qaul dan riwayat Imam Syafi'i, boleh katakan sejatinya pendapat Imam Syafi'i adalah sejalan dengan hadis ini. Karena beliau perintahkan untuk kembali kepada dalil. Masya Allah. Jadi kira-kira berani nggak kita kayak gitu? Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dari mana kamu tahu Nabi SAW bersabda demikian? Ya, kalau kelas kita jangan ya. Tapi kalau selevel Ibnu Khuzaimah atau orang-orang yang dia paham betul dengan yang namanya pendapat dan dalil, mungkin dia punya hak untuk menyampaikan seperti itu. Wallahu alam. Baik. Kita sampai jam berapa? Cukup. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi ada tanya jawab atau tidak? Ada. Memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Tidak ada? Alhamdulillah. Masyaallah. Tafadhal. Pendapat yang menyelisih ijma'.
pendapat yang menyelisih ijma tapi terkenal dan banyak pengikutnya. Gimana sikap kita? Jangan ikut. Ada nasihat yang disampaikan siapa? Sufyan ya, Ats-Tsauri atau siapa? Alaikum bitariqis salaf wala taghtar bikasratil halikin. Wajib bagi kalian untuk komitmen dengan jalannya para ulama salaf dan tidak perlu tertipu ikut-ikutan dengan banyaknya orang yang menyimpang, bikasratil halikin. Sebab dalam masalah kebenaran tidak mengikuti prinsip demokrasi. Kebenaran itu tidak mengenal prinsip demokrasi. Apa yang terbanyak peminatnya itu yang benar. Ada nggak teori itu, Pak? Nggak ada ya. Sehingga walaupun misalnya ini menyalahi ijma, tapi pengikutnya paling banyak, apakah kemudian itu membatalkan ijma? Tidak. Oh, ijma jadi bergeser, batal. Karena sudah tidak relevan dengan pendapat mayoritas kaum muslimin. Tidak berlaku seperti itu. Sebab yang namanya kebenaran itu tidak berpihak kepada pendapat mayoritas. Maka tidak ada istilah bahwa kebenaran sejalan dengan prinsip demokrasi. Tidak ada. Bahkan mohon maaf, dalam kajian ilmiah dan perbedaan pendapat para ulama, nggak mengenal Pak sistem demokrasi itu nggak ada. Maka tidak ada jaminan qaul jumhur, pendapat jumhur pasti lebih benar dibandingkan yang bukan pendapat jumhur. Itu tidak ada. Ada satu buku, kumpulan aqwal jumhur ulama, kumpulan pendapat-pendapat jumhur ulama. Tapi itu dikumpulkan hanya sebatas untuk memperkenalkan bahwa dalam masalah-masalah ini jumhur ada di posisi ini. Namun bukan jaminan pendapat jumhur itu benar. Karena sekali lagi kita diperkenalkan dalam ranah ilmiah dan masalah kebenaran tidak ada kaidah mengikuti prinsip demokrasi. Wallahu a'lam. Tafadhal. Apakah mungkin ulama belakangan punya peluang lebih benar, lebih sempurna, didukung dalil? Lebih sempurna maksudnya lebih sempurna apa? Pendalilannya lebih kuat, didukung teknologi, ya? Teknologi, masya Allah. Apakah teknologi itu bisa menyempurnakan agama? Tidak ya. Nah, jadi misalnya begini, ada sedikit diskusi tentang teknologi itu kan punya peran dalam kegiatan kaum muslimin. Iya, itu tidak kita pungkiri. Cuman teknologi sama sekali tidak menyempurnakan atau bisa menambahi kesempurnaan agama. Yang ada, teknologi itu hanya memudahkan kaum muslimin dalam menjalankan agama. Itu ada. Sebagaimana teknologi memudahkan para thalibul ilmi untuk belajar. Sehingga misalnya seperti ini teknologi enggak, Pak? Kayak ini ya, teknologi. Saya bicara dan kita bisa presentasi dengan menggunakan iPad. Lalu terpampang di layar sehingga jamaah bisa langsung melihat papan tulis. Anda bisa langsung memfoto. Begitu dengan adanya teknologi, Bapak manfaatkan untuk kemudahan belajar. Maka teknologi tidak menyempurnakan agama, tapi teknologi sifatnya hanya memudahkan orang untuk mengamalkan agama, baik dalam masalah ibadah, termasuk juga dalam masalah bagaimana cara dia belajar. Oleh karena itulah misalnya, hampir semua buku-buku para ulama itu sudah dikodifikasi dalam bentuk digital.
Sehingga Bapak misalnya searching di internet, di web begitu, Bapak akan bisa menemukan Fathul Bari atau buku-buku yang lain, ada semua. Ada. Seorang talib misalnya, cari di Google, dijawab oleh AI, diramu. Ini kaulnya, ini kaulnya, ini kaulnya, ini kaulnya, ini. Dalam waktu sekejap dia bisa mendapatkan sebuah artikel yang sangat lengkap dengan teknologi AI. Gitu Pak ya. Terus dari situ dia bisa mendapatkan sebuah artikel. Itu kan kemudahan. Itu kemudahan. Tapi apakah ini jaminan benar? Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa ditentukan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan teknologi atau merangkum banyak kaul sehingga potensi benarnya lebih benar, lebih besar. Itu tidak bisa. Begitu Pak. Intinya begini. Kembali kepada beberapa kaidah tadi. Satu, kalau memang sudah jadi ijma' ulama salaf, maka tidak mungkin bisa dikoreksi oleh ulama belakangan. Jadi jika ya Bapak menemukan ada sifat yang ulama salaf sepakat itu jadi asma, maka kita belakangan mau gimana lagi? Tidak mungkin kita mengatakan, oh ini keliru ini. Padahal itu sudah ijma' ulama salaf. Dan tidak mungkin seluruh ulama salaf tidak tahu, itu tidak mungkin. Makanya tadi Imam Ahmad mengatakan, wa iyyaka an tatakallama bi kalamin laisa fihi imam. Kau enggak boleh untuk mengucapkan sebuah pernyataan yang kau tidak punya imam. Apalagi dalam masalah asma wa sifat. Jadi enggak mungkin misalnya seluruh ulama masa silam tidak pernah ada yang mengatakan bahwa ini adalah nama Allah. Baru ulama belakangan yang mengatakan itu. Itu tidak mungkin, Pak. Sebab pembahasan seperti ini sudah final. Bisa dipahami insyaallah, Pak? Baik. Jadi misalnya termasuk yang masih khilaf itu nama Al-Muhsin, Pak. Iya. Pernah pembahasan ya? Belum sampai. Ada tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Nama Al-Muhsin itu kan termasuk yang diperselisihkan. Apakah Al-Muhsin itu nama Allah atau tidak? Dan bapak beliau namanya Abdul Muhsin Al-Abbad. Al-Muhsin itu nama Allah atau tidak? Sempat ada perbedaan di situ. Dan wallahu alam beliau menegaskan bahwasanya Al-Muhsin termasuk nama Allah. Pertanyaan penting. Masya Allah. Ini kudu hati-hati ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada perbedaan pendapat tentang wanita safar harus dengan mahram? Nah, jawabannya ada. Dan memang ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan safarnya wanita, apakah harus selalu ditemani mahram ataukah boleh tanpa mahram. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, beliau membagi safar menjadi dua, antara safar wajib dan safar yang tidak wajib. Safar tidak wajib itu bisa safar sunnah atau safar mubah. Untuk safar wajib, beliau memberikan toleransi. Ketika seorang wanita harus melakukan safar wajib, namun dia tidak punya mahram yang bisa menemaninya, maka diperbolehkan untuk wanita ini melakukan safar tanpa mahram. Karena beliau punya kaidah begini, semua amal wajib, jika ada persyaratan tertentu yang tidak bisa dipenuhi, maka amal itu tetap dilakukan dan persyaratannya gugur. Itu kaidah umum yang beliau punya. Makanya ketika ada wanita haid dan dia belum sempat tawaf, dia sudah ihram dari mikot, dia ihram dalam posisi haid. Wanita haid boleh ihram enggak? Boleh. Yang enggak boleh apa? Tawaf. Dia ihram dari mikot, masuk ke kota Mekah dalam posisi masih haid. Jamaah semuanya tawaf, sa'i, tahallul selesai. Dia nunggu di hotel. Kepulangan tinggal besok. Sementara dia belum dalam posisi suci. Syekhul Islam membolehkan dia boleh untuk tawaf dalam posisi haid. Kenapa? Ketika orang melakukan sebuah kewajiban dan ada syarat yang belum terpenuhi,
tidak mungkin bisa dipenuhi, gugur persyaratan itu dan dia tetap menunaikan kewajiban tadi. Ya sama seperti orang mau sholat, dia tidak punya pakaian yang suci. Ada pakaian tapi najis. Pilihannya apa? Satu, sholat nggak pakai pakaian. Dua, sholat pakai pakaian tapi ada najis. Anda pilih yang mana? Hah? Nggak ada yang ketiga. Yang ketiga nggak ada pilihan, cuma dua ini. Ada orang cuma membawa satu pasang pakaian, ya, bawahan sama atasan. Dua-duanya kena najis. Sudah? Pilihannya ketika dia mau sholat, satu, sholat tidak berpakaian, atau yang kedua, berpakaian tapi ada najis. Hah? Kenapa yang kedua? Lebih memenuhi syarat. Kalau yang pertama syaratnya apa? Menutup aurat, tapi ada najis. Kalau yang kedua, tidak menutup aurat, tapi tidak ada najis. Pilih mana? Menunda sholat. Ini fikihnya Umar ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan menunda sholat. Dan akhafud dararain, mana yang lebih ringan madaratnya? Berpakaian tapi najis. Sama-sama tidak memenuhi syarat, tapi dia tetap sholat dan persyaratan itu jadi gugur. Nah, kaidah inilah yang kemudian boleh gunakan kalau ada amal-amal wajib yang harus dilakukan oleh seseorang, tapi ada persyaratan yang tidak bisa dia penuhi, maka persyaratan itu jadi gugur. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.